Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan atau mengijazahkan sebuah amalan, yaitu amalan yang faedahnya dan keutamaannya yaitu untuk menjual tanah atau rumah atau properti supaya cepat laku. Amalan ini kami dapatkan dari ijazah guru saya waktu saya di pondok pesantren dahulu. Pada waktu itu waktu khataman, dan beliau mengijazahkan sebuah amalan, banyak amalan yang antara lain yaitu untuk menjual tanah. Dan pada kesempatan kali ini amalan tersebut akan kami ijazahkan atau bagikan kepada para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan doa-doa khusus untuk menjual tanah atau rumah atau propertinya yang tak kunjung laku-laku, tak ada pembeli. Maka dari itu kami akan membantu dengan mengijazahkan atau membagikan sebuah amalan supaya penjualan tanah atau rumah Anda segera laku, cepat laku, dan lancar transaksinya atau pembayarannya. Dan apabila para pemirsa ingin mengamalkan amalan ini, silahkan tulis qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Sebelum mengamalkan amalan ini nanti, perlu Anda mengambil tanah dari kebun atau pekarangan Anda atau rumah yang mau Anda jual, yaitu diambil setiap sudut pojok, mengambilnya dengan tangan dijadikan satu, kemudian Anda ambil tanahnya, kemudian Anda masukkan tas kresek atau wadah apapun itu yang jelas bisa untuk mewadahi tanah tersebut. Kemudian Anda ambil lagi tanah yang ada di sudut pojok sebelah dan seterusnya seperti itu. Apabila ada 4 sudut, Anda ambil di 4 sudut tersebut. Apabila ada 6 sudut, ya diambil di setiap 6 sudut. Kemudian Anda bawa pulang. Setelah itu ketika jam 12 malam ke atas, Anda sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, Anda ambil tanahnya yang Anda taruh wadah apapun itu tadi, kemudian Anda hadap, kemudian pertama wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, wasilah dengan membacakan hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, wasilah kepada yang mengijazahi amalan ini, seperti khususon man ajazani al-Fatihah, seperti itu. Kemudian selanjutnya Anda baca istighfar 100 kali sambil menghadap tanah yang Anda ambil tadi. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca sebanyak 100 kali. Setelah membaca Al-Fatihah 100 kali, membaca Sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali. Setelah itu Anda tiupkan pada tanah yang Anda hadap tadi, yaitu tanah yang Anda ambil dari tempat lokasi tersebut yang Anda hadap tadi. Anda tiupkan sebanyak 3 kali. Setelah itu tanah tersebut Anda taburkan di sekeliling tanah atau rumah atau pekarangan yang Anda mau jual. Amalan ini cukup dikerjakan 1 kali. Usahakan
hati Anda yakin dan ikhlas mengamalkan amalan ini. Dan sejatinya hanya Allah lah yang maha berkehendak, yang maha mengizinkan apapun bisa terjadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.